Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur atas rahmat Tuhan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pagi ini kami ada semua karena anugerah Allah. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kesempatan datang di hadapan-Mu, bersekutu dengan Allah. Kami mengundang Roh Kudus, kami mengundang Engkau bekerja ada di ruangan ini, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah hari ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan datang memuji Tuhan. Kita akan datang menaikkan setiap nafas kita di hadapan Tuhan. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah
Tuhan baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu besar bagi kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan, sembah Dia. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Allah. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan,
kepada Tuhan setiap hari. Tuhan, kiranya Engkau berkenan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mengangkat tangan kita, bukti bahwa kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Tiada pernah Kau tinggalkan kami. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layani Yesus, Engkau juru selamat. Amin. Engkau juru selamat kami Tuhan. Amin. Kemenangan selamanya Kau nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam janji-Mu kemenangan selamanya. Selamanya Kau nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan di hidup. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Allah. Terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Semua siap memuji Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan di atas. Oleh darah anak haleluya, amin. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah. Oleh darah
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Yesus yang layak dipuji. Sebab Dia Yesus yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia layak dipuji. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sebab Dia kuat dan penuh keajaiban. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Amin. Kebesaranmu tetap selamanya. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Amin. Kebesaranmu tetap selamanya. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Tetap di hadirat Tuhan kita mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran
dan memampukan kita untuk boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sekarang kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami tidak perlu takut. Di dalam Tuhan tidak ada keraguan, karena kami bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Allah menjaga. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara. Yesus pelihara. Tak usah ku susah. Usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus pelihara. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hibur. Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai.
undang jemaat Tuhan, mari berdiri bersama saya. Allah Maha Kuasa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi firman Allah. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, Dia Allah yang memberkati. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Biarlah kami boleh menikmati lawatan Tuhan saat ini. Rendahkanlah hati kami serendah-rendahnya Tuhan. Sehingga air kehidupan mengalir ke dalam kehidupan kami dan memenuhi kami Tuhan. Sebab air kehidupan itu membawa kami untuk hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Bahkan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saat yang indah Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu karena kami tahu Engkau hadir ada di tengah-tengah kami. Itulah yang membuat kami puas dan disegarkan jiwa kami Tuhan. Waktu kami boleh bertemu Tuhan di dalam rumah-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui jalan-jalan hidup kami. Engkau pimpin setiap langkah-langkah kami. Engkau juga memimpin akan hati dan pikiran kami. Sehingga setiap bagian dari hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami boleh menyenangkan bagi-Mu Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu dalam hidup kami, yaitu kami mau hidup menyenangkan-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu. Biarlah Tuhan, kami minta urapan Tuhan turun atas kami semua. Kami semua karena kami berharga di mata-Mu. Kami yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kami juga yang Tuhan siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih.
Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya tadi bukannya nggak ikut berdiri, iya kan? Tapi sungguh-sungguh dalam 3 minggu ini saya sepertinya kejepit nih uratnya gitu kan. Wah, berdiri susah, jalan susah, iya kan? Duduk lebih nyaman sedikit. Tapi saya percaya waktu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan waktu kau beri kesempatan untuk saya ada berdiri di mimbarmu untuk dipakai jadi alatmu, ada kekuatan. Melepaskan, bebaskan, saya bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Sekarang saya berdiri. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa buat saya, buat kita semua. Saudara, iya kan, saya dikasih tema love sacrifice ya. Artinya kasih dan pengorbanan. Coba ditayangkan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Sebetulnya kitab ini, iya kan, pasal ini, periskop ini yaitu tentang percakapan Tuhan dengan Nikodemus. Seorang ahli Taurat, orang Farisi, iya kan, yang seorang guru dan mengajar. Nah, saya ambil mundur tiga ayat sebelumnya dan saya selesaikan nanti di ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 13 dulu. Ayat 13 dulu. Ya, nanti 14, 15, 16 dan 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Selanjutnya 14. Halo. Kalau gitu, iya kan, saya baca. Saya ulangin lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saudara, kita ini manusia yang hidup. Kita tahu dari pengalaman hidup kita sampai saat ini, kita pun tahu berapa usia kita yang dalam kita menjalani kehidupan kita. Tapi kita sadari bahwa setiap orang ada hanya 2 pilihan di dalam kehidupannya. Mati karena dosa atau hidup kekal karena anugerah Allah. Papa, mama sudah nggak ada. Saya punya cici sudah tidak ada. Saya punya adik 2 sudah tidak ada. Tapi saya bersyukur, ya kan? Mereka semua ada hidup di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan. Jadi di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Karena Yesus itu hidup. Kita sudah merayakan dalam bulan April ini. Kasih Tuhan dinyatakan dalam Jumat Agung, itu sudah puncaknya. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mati buat setiap kita. Bahkan seisi dunia ini, dosanya ditanggungkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Bahkan hari Minggu kita merayakan hari
Paskah, hari kemenangan. Yesus sudah turun ke dunia orang mati. Kuasa maut dikalahkan. Tawanan dibebaskan. Dia bangkit. Oh, haleluya. Dia hidup di dalam dia. Setiap persoalan kita ada pengharapan. Ada pertolongan. Yesus memelihara hidupku. Ya kan tadi. Dia pelihara hidup kita. Karena betapa berharganya hidup kita ini. Kita yang diciptakan menurut gambar rupanya. Betapa berharganya hidup kita ini. Karena dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini siapa? Kita semua umat manusia. Ada di dalam kasih Tuhan. Supaya apa? Yang percaya tidak binasa. Bahkan diberikannya hidup yang kekal. Saudara, tubuh boleh mati karena usia. Tapi hidup jiwa dan roh kita tetap hidup bersama Tuhan. Di dalam Tuhan. Karena tubuh ini sementara. Tapi jiwa roh kita ini kekal selama-lamanya. Dua pilihan. Ada orang yang tidak percaya menolak anugerah Tuhan. Dia mati. Mati selama-lamanya di dalam apa itu? Orang bilang neraka ya. Api. Wah, belerang yang menghanguskan. Iya. Tapi saya dan saudara. Apalagi hari ini. Wah, harusnya liburan. Jalan-jalan nih biasanya. Udah. Gereja ibadah nomor 2 lah. Iya kan? Tapi saya lihat saudara di sini. Enggak, luar biasa. Iya. Liburan? Ya, nanti ibadah nomor 1. Iya. Sebab dialah yang menjadi sumber hidup kita. Iya kan? Dan kita harus punya komitmen di dalam diri kita. Mana prioritas kita di dalam hidup. Iya. Saya gitu. Iya kan? Punya komitmen sendiri. Karena saya tahu betapa kasih Tuhan kepada hidup saya. Ya. Begitu besar kasih Allah. Seberapa besar? Iya. Seberapa besar kasih Allah? Tidak terukur. Iya. Kalau saya membaca di firman Tuhan, bagaimana sih saya bisa menggambarkan kasih Allah yang begitu besar? Saya cuma mengingat tentang perumpamaan yang keluar dari cerita Tuhan Yesus sendiri. Tentang anak yang terhilang. Iya. Ini gambaran yang sedikitnya bisa lebih memahami diri kita tentang kasih Allah yang begitu besar. Iya kan? Itu ada di dalam cerita Lukas 15, 12 sampai 22 kalau tidak salah. Ya kan? Bisa kalau mau dipadu dengan ini ayatnya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini. Iya kan? Ada satu keluarga mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang satu sulung, yang satu bungsu. Tapi anak yang bungsu ini datang kepada papanya, iya kan? Bapak, dia bilang kan, panggilnya bapak apa papa? Iya kan? Pak, iya. Aku kan anak papa. Aku kan punya hak. Untuk itu, iya kan? Saya mau minta hak saya, Pak. Apalagi anak zaman sekarang, pergaulannya sudah lebih ini, dia merasanya lebih enak hidup menurut dirinya sendiri. Iya kan? Daripada bergantung sama orang tua, gitu kan? Apa dia ikut selalu di dalam tradisi orang tua dan keluarga. Oh, saya orang ini modern nih, saya bisa hidup iya kan dengan cara saya karena orang muda milenial gitu kan. Waduh, mereka
Dia minta kepada papanya warisan. Kenapa? Ya kan anaknya papa. Pada waktunya juga nanti kan warisan itu juga milik saya, dibagi dengan. Jadi saya minta sekarang. Lalu yang luar biasa papanya tidak berkomentar. Diberikannya lah hak anak ini. Karena memang itu anaknya. Memang pada waktu ketika pun ia akan memberikan warisannya kepada anaknya. Diberikan papanya warisan itu. Ya kan? Jadi wah besar sekali. Karena papanya ini orang kaya. Wah, hambanya banyak yang bekerja di dalam keluarga papanya. Lalu diberikanlah kepada anaknya yang bungsu ini. Lalu anak bungsu ini ambil semua warisannya, iya kan? Yang sudah dibagikan, lalu dia pergi dari rumah papanya dan pergi ke satu tempat yang mungkin lebih metropolitan nih, kan kota besar dengan harta yang dia bawa, lalu dijualnya hartanya sehingga dia banyak uang, mau melakukan apapun dia bisa. Mau mengerjakan apapun dia bisa. Banyak uang. Mau berteman dengan kelas apapun dia bisa. Karena banyak uang. Lalu dia temannya banyak sekali. Iya. Dan hidupnya seperti orang-orang. Iya. Yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak takut akan Tuhan. Dia berpesta pora hari-harinya. Dia hambur-hamburkan kekayaannya. Apapun yang ada di kota besar itu kan. Dia lakukan. Dia kerjakan. Iya. Berjudi, dia berjudi. Minum minuman, dia minum minuman. Iya kan? Main perempuan, dia pun ikut. Karena begitulah orang-orang iya. Dia merasa pergaulannya bebas. Ini luar biasa. Itu yang dilakukan, dikerjakan. Yang dijalani hidupnya. Hidup ini bukan seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita duga, apa yang kita pikirkan. Tapi dengan cara kehidupan seperti itu, anak yang bungsu itu lama-lama habis uangnya. Lama-lama, iya kan, temennya pada menghilang. Lama-lama, iya kan, tidak ada lagi yang dia bisa lakukan dengan uangnya untuk melakukan seperti biasanya. Karena sudah habis. Saudara, uang kekayaan kita kalau disalahgunakan pasti akan habis. Lalu terjadilah suatu kehidupan, iya kan? Terjadinya lah kelaparan. Terjadinya kesulitan hidup. Iya, kesulitan hidup kita tidak tahu, tidak mengerti, tidak dipikirkan. Coba seperti kayak orang kalau percaya kalau mungkin ada di kota apa itu? Crimea. Ya, yang berperang dengan Rusia. Ukraina. Mungkin pada hari minggu sebelumnya dia tidak tahu. Tapi tiba-tiba terjadi hal yang tidak disadari ini. Kita pun tidak tahu besok hari atau kapanpun terjadi sesuatu. Karena, iya kan? Dan kita juga tidak tahu kapan waktu Tuhan mau kita pulang ke rumahnya. Jadi, iya kan? Kita harus bijak. Setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan kita harus sadari. Untuk hidup takut sama Tuhan. Hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu sampai anak bungsu ini tidak punya apa-apa, tetapi namanya manusia perlu makan. Iya. Sekarang perlu makan gak punya uang. Dia nyari kerja gak bisa apa-apa. Keterampilannya karena anak yang
menghabiskan uang, tidak pernah belajar bagaimana berjuang untuk bekerja keras. Lalu dia mencari kerja, tidak ada yang mau terima karena ya kan tidak mudah kalau kita tidak mempunyai ilmu ataupun pendidikan yang cukup atau pengetahuan atau keterampilan untuk kita masuk cari lowongan kerja. Ya. Tapi satu-satunya yang masih ada lowongan yaitu apa? Kerja di kandang babi untuk kasih makan babi. Bahkan saking kelaparannya si bungsu ini, iya kan, pengen berebut sama babi untuk makan makanan babi. Karena dia saking lapar. Iya kan, kalau orang 1 hari 2 hari tidak dapat makan, tentu dia sangat kelaparan. Dan dia mau makan apa aja yang dia bisa. Sekarang anak bungsu ini, iya kan, di dalam keadaan seperti ini, dia langsung, iya kan, menyadari akan kehidupannya. Dia ini bukan binatang ya, kok hidup ada di dalam kandang binatang. Kadang-kadang kita tanpa sadar dalam kehidupan kita, iya kan. Saya bukan binatang, kok saya ada di dalam kandang binatang dan bahkan mau makan, merebut makanan sama binatang. Disitulah, ya kan, hatinya, hati nuraninya tersentuh. Sebab satu hal, sejahat-jahatnya orang, sejauh-jauhnya orang meninggalkan Tuhan, tetapi di dalam hatinya ada roh Tuhan. Karena manusia disembuskan oleh nafas Tuhan. Di dalam keadaan kesulitan, kesusahan seperti itu, dia baru bisa mendengar hati nuraninya. Dan dia bisa membalik ke belakang melihat apa yang sudah dia jalani dalam kehidupan. Langsung dia menyadari betapa aku ini sudah berdosa kepada dan juga sudah berdosa kepada papanya. Daripada saya mati kelaparan di kandang babi, lebih baik, iya kan? Aku akan, iya kan, pulang ke rumah dan mengakui, iya kan, kesalahanku. Minta pengampunan dari papanya. Saudara, kasih Tuhan kepada setiap kita. Ya kan? Tuhan mengasihi setiap kita. Waktu kasih Tuhan itu menyentuh, ya kan, ke dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita responi dalam hidup kita? Yaitu, ya, percaya Tuhan itu memberikan pengampunan kepada kita waktu kita mau kembali kepada Dia. Waktu si bungsu ini berangkat pulang untuk ke rumah papanya, iya kan? Bukan pulang mudik, iya kan? Mau lebar. Tapi dia pulang dengan penyesalan. Apa yang terjadi, saudara? Rupanya papanya itu, dia tahu dia punya anak di luar. Dia selalu, iya kan, setiap waktu yang ada dia memandang kejauhan. Kapan anakku akan pulang? Papanya biarpun anaknya sudah melakukan hal seperti itu, iya kan, yang mendukakan dan mengecewakan hati papanya, tetapi hati seorang papa, iya kan, tetap mengasihi anaknya. Walaupun anaknya sudah begitu melawan, sudah begitu tidak sopan atau melanggar, mengecewakan hati papanya, tapi hati seorang papa tetap mengasihi anaknya. Dia setiap saat melihat dari kejauhan, kapan anakku pulang. Dan pada waktu ketika dia melihat orang yang jalan itu seperti anaknya, dan dia yakini benar ini anaknya,
Lalu apa yang dia lakukan? Dia berlari dan nyamperin, bahkan memeluk anaknya. Dia peluk anaknya karena kasih seorang papa kepada anaknya. Waktu di hadapan tatanya, iya kan, anaknya bilang, "Papa, iya kan, aku sudah berdosa kepada langit dan kepada Bapa. Sekarang jadikanlah aku ini orang upahanmu saja. Aku tidak pantas lagi untuk menjadi anak Papa. Aku tidak pantas lagi menjadi anak Papa. Karena aku sudah mengambil hakku. Tapi aku kembali ke rumah. Iya kan? Jadikanlah aku orang upahan Papa saja." Tapi apa yang dikatakan papanya? Iyanya. Apa yang dilakukan seorang papa kepada anaknya? Iya kan? Dia panggil itu ya pekerja-pekerjanya. Tolong bawakan jubah yang baru. Iya kan? Ya kan? Lalu dikenakanlah cincin. Lalu dipakaikanlah sepatu yang baru. Itu menggambarkan, ya kan? Hati Papa kita. Waktu kita hilang, waktu kita jauh, waktu kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu punya hati menanti-nantikan. Kapan kamu kembali? Kapan anakku kembali? Dia menantikan, dia merindukan dengan sangat. Kapan dia? Karena kasih Allah itu, kasih Bapa surga, hanya ditunjukkan kepada kita anak-anaknya. Dia punya kasih, dia berikan kepada saudara dan saya. Itu kasihnya. Dia lupakan segala apapun yang sudah dilakukan anaknya. Seperti Tuhan, waktu kita datang kembali kepada Dia, Tuhan tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Tuhan tidak ingat lagi dosa apapun yang sudah ini. Aku sudah melupakan. Yang ku tahu sekarang anakku ini sudah kembali. Yang ku tahu saat ini anakku yang hilang sudah kembali. Maka disambutlah anak yang bungsu ini. Disuruhnya lah orang-orang yang kerjanya, iya kan, mengambil domba yang tambun untuk diolah. Karena apa? Dia mau bersuka cita. Karena anaknya yang hilang sudah kembali. Saudara, itu hati Bapa yang digambarkan, diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Betapa Bapa kita merindukan kita untuk kembali kepada Dia. Untuk hidup bergantung, bersandar kepada Dia. Sebab kalau hidup kamu terlepas dari Tuhan, iya kan, kamu akan tersesat. Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Di luar dari Dia, kita akan binasa. Dia rindukan hati kita. Dia rindukan. Kalau saudara merasa jauh, saya telah jauh. Kembalilah. Kepandailah. Sebab Bapa kita merindukan kita. Supaya kita semakin dekat di dalam Dia. Sebab Dia merencanakan sesuatu yang paling indah buat hidup kita. Kerusakan seringkali, iya kan, terjadi oleh kita, oleh karena kita tidak berfungsi seharusnya. Saya kemarin ini diajak nonton sama anak saya. Padahal saya jarang nonton, mungkin dalam anak saya yang sudah umur 30 lebih, bukan mungkin paling sekali 2 kali kita pernah nonton, dan filmnya itu film family, film keluarga. Anak saya juga kita ya kan, ada cicinya satu, Fanny, James, Livia, ya kan, dan satu lagi ada orang yang tinggal di rumah saya, namanya Dina, ya kan, sama istri. Tapi tujuannya saya cuma satu, saya seneng kalau bisa berjalan bersama keluarga. Sebab saya tidak tahu kapan waktu lagi saya bisa bersama mereka. Usia kita, waktu kita tuh main. Tapi kesempatan yang ada, saya mau menikmati bersama famili dan anak-anak.
Saya mau mengasihi mereka. Saya mau menjadikan teladan hidup. Bagaimana hidup bergantung sepenuh kepada Tuhan, bukan bersandar pada pengertian pikiran kita sendiri. Sebab Tuhanlah yang ngatur jalan-jalan hidup kita, dan Dia tidak mengecewakan. Sampai jodoh pun Tuhan atur. Pilih sendiri bisa salah, tapi kalau serahkan kepada Tuhan, semuanya yang baik, yang indah Tuhan atur. Masalah jodoh juga betul. Walaupun di benua sono, di benua sini, kalau itu jodohnya bisa dipersatukan oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Luar biasa. Waktu saya nonton, saya ngomong sama Tuhan waktu film itu mulai ya, walaupun sudah terlambat masuknya, ya kan, Tuhan apa yang saya belajar dari film ini? Sebab setiap kesempatan saya mau tahu Tuhan mau ajarkan apa, ya kan? Film itu apa ya? Karena saya setuju juga filmnya hal keluarga, Right On ya judulnya ya, Right On, Jackie Chan jadi Bapak Pau itu kan, iya kan, tentang itu. Tetapi saya cuma mau melihat, ya kan, keluarganya dalam film itu, ya kan, usahanya orang ini bangkrut, keluarganya cerai, lalu istrinya meninggal, anaknya juga tidak punya hubungan dengan orang tua, bahkan udah 10 tahun mungkin tidak pernah ketemu orang tua, dan bahkan anaknya ya kan tidak mau kenal lagi sama orang tuanya. Tapi karena pacarnya dia mau menikah, dia minta mau ditunjukin orang tuanya, gitu kan? Lalu, ya kan, disitulah film itu. Tapi hal yang saya mau belajar apa yang Tuhan ajarkan, waktu saya, iya kan, bertanya Tuhan apa yang saya belajar dari film itu, iya kan, saya cuma tahu hatinya, iya kan, perkataan tidak berfungsi, kamu harus menjadi, iya kan, memiliki fungsi yang sebaik-baiknya. Kaya dan saudara diciptakan hidup oleh Tuhan untuk saudara berfungsi sebagaimana saudara adanya. Saya sadari, saya menjadi suami karena ada istri. Apakah saya sudah benar-benar berfungsi dengan benar kepada istri saya? Apa saya sudah memperlakukan dan menghormati, mengasihi dengan jujur kepada istri saya? Lalu saya lihat kiri kanan anak saya. Apakah saya sudah memberi contoh mengasihi anak-anak saya? Apakah saya melukai hati mereka? Apakah saya mempunyai hubungan yang baik dengan mereka sehingga mereka boleh menganggap, iya kan, papanya itu, iya kan, betul-betul papa yang bisa memberikan rasa aman, papa yang bisa memberikan keteladanan. Lalu saya menyadari Tuhan ajarkan saya untuk bisa lebih berfungsi maksimal dalam keluarga, dalam hidup yang kita jalani. Ya, Tuhan tidak menaruh kita untuk kita menikmati hal kehidupan ini bagi kita sendiri, tapi Tuhan menaruh kita untuk kita menjadi berfungsi. Kalau kita menjadi karyawan, kita bisa bekerja maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan bisa melihat apa yang kita kerjakan. Orang lain bisa melihat, memuji hidup kita dan Tuhan kita. Kenapa? Kita melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Sehingga orang bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau kita punya pasangan dalam hidup, apakah kita betul-betul berfungsi dengan baik dan benar kepada pasangan kita dengan jujur, dengan mengasihi, dengan melayani bersama. Hal itulah, iya kan, itulah kasih Tuhan buat kita yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Betapa Allah begitu besar mengasihi saudara dan saya. Sekarang Dia sudah memberikan Yesus Kristus. Oleh karena kasih Allah kepada kita, Dia berikan Yesus Kristus untuk mati sewaktu kita masih berdosa. Dia
sudah menanggung segala dosa. Dia menderita oleh karena kita. Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku. Iya. Sebab dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia, iya kan, kita dapat diselamatkan. Itu Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Ya. Saudara cuman percaya, menerima dengan iman keselamatan hidup kita, pengampunan dosa kita, bukan atas usaha kita yang kita kerjakan. Kita percaya, ya kan? Tuhan sudah mengerjakan semua bagi kita. Kita menerima dan percaya, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah, iya kan, datang dari surga menjadi manusia untuk mati bagi kita. Amin. Terima kasih. Itu anugerah. Lalu sekarang saudara dan saya ini adalah sasaran dari kasih Tuhan. Target yang Tuhan kasih kepada saya dan saudara. Sekarang, iya kan, Tuhan bilang kepada kita, saudara-saudaraku, karena Allah itu adalah kasih. Iya kan? Hiduplah saudara saling mengasihi. Bagaimana kita ini bisa hidup saling mengasihi? Ya. Ya. Dua saja saya poinnya ya. Satu adalah saudara sasaran dari kasih Tuhan. Kedua, iya kan, saudara jadilah saluran kasih Tuhan. Jadilah saluran kasih Tuhan. Saudara, satu hal kecil, saya pernah dengar cerita satu hal kecil ya. Senyuman dari mata yang penuh kasih ketulusan bisa menyelamatkan satu jiwa. Iya. Saya agak lupa, tapi saya ingat senyuman itu keluar dari hati yang penuh kasih. Padahal dia ketemu sama orang yang mau menghabiskan, sudah ambil keputusan, hari ini saya mau bunuh diri. Iya. Sudah ambil keputusan, hari ini saya mau bunuh diri. Tapi oleh karena, iya kan, orang ini tahu mau menjadi saluran kasih Tuhan. Iya kan, dengan pribadi yang sudah menerima kasih Tuhan, ia bagikan kepada, ya kan, orang itu. Dia berikan senyuman. Sehingga senyuman dan kasih Tuhan itu membuka pintu untuk berdialog mereka. Tuhan mau kepada siapapun kita, jadilah saluran kasih Tuhan. Kepada siapa? Apapun yang mereka lakukan kepada kita, mungkin pernah menyakiti hati kita, mungkin pernah mengecewakan, hutang tidak bayar sama kita, bahkan menipu kita, aduh pun bahkan. Tapi iya, yang Tuhan mau buat kita sebagai anak-anak Tuhan, iya kan, jadilah saluran kasih Tuhan. Kasihi mereka, berkati mereka. Karena waktu Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, kita menjadi saluran kasih Tuhan. Ya, Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, dan setiap yang terbaik, ya kan, Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Ya. Apapun yang terbaik yang Tuhan miliki, yang Tuhan punya, diberikan kepada orang-orang yang menyukakan hatinya, yang benar-benar, iya kan, berfungsi dengan semestinya ada dalam hidupnya. Melalui siapakah, iya kan, Tuhan dapat membagikan kasih-Nya, ya kan, mulai dari kita ini yang sudah mengenal dan menerima kasih Tuhan, yaitu ayo kita salurkan kasih Tuhan kepada, ya, sehingga jemaat City Park ini, iya kan, menjadi jemaat sungguh yang hidupnya di dalam kasih Tuhan dan menjadi penyalur kasih Tuhan. Tuhan akan berkati pekerjaan gereja di tempat ini.
Bukankah kita tahu gereja mula-mula terjadi waktu berkumpulnya orang-orang percaya dan menyukakan hati Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan tambah-tambahkan katanya. Ya kan? Karena di tempat inilah, ya kan, ada Tuhan yang hidup. Ada pertolongan Tuhan yang nyata. Ada perubahan-perubahan hidup yang terjadi. Ya. Saya belajar untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Ya kan? Setelah mengenal Tuhan, menerima kasih Tuhan, saya lakukan hal yang apa yang saya sampaikan ini menjadi saluran kasih Tuhan. Iya kan? Di dalam hidup saya banyak ya kan Tuhan pakai untuk menjalurkan kasih. Ya kan? Bukan hanya saluran kasih berkat Tuhan maupun saluran kemurahan hati Tuhan, iya kan? Dan bahkan, iya kan? Kemarin ini baru sudah mungkin 1-2 bulan lalu saya sudah tidak memberikan saluran lagi kepada hamba Tuhan, iya kan? Karena dari mulainya mereka menikah, saya jadi walinya. Sampai anaknya besar sekali. Satu minggu kemarin, Pak, anak saya sudah ada di Jerman dapat beasiswa tinggal. Ya kan? Foto bersama Erick Thohir, Presiden kemarin Jokowi ada di Jerman. Dia satu dalam kedutaan Indonesia di sana menyambut Presiden. Dan satu sudah bekerja. Lalu, iya kan? Saya alihkan. Orang ini sudah mapan gerejanya luar biasa, sudah diberkati Tuhan, sudah 2 kali kebaktian, iya kan? Saya ikut terlibat di dalam saluran, walaupun saya tidak bekerja secara ini, iya kan? Waktu gerejanya, mau direnovasi, iya kan? Saya yang pasangin AC-nya semua. Waktu keramiknya saya kasih granit kirimin semua. Sudah 2 kali kebaktian, kebaktiannya juga luar biasa. Kita melihat Tuhan dimuliakan, jemaat diberkati. Kita keluarga dan istri saya juga sudah lebih dari 15-20 tahun ikut terlibat. Dari obor berkat, dari solusi, dari sekarang yang udah membikinkan anak-anak sekolah minggu gitu kan. Dengan Maklardon gitu kan, kita ikut. Saya juga ikut menjadi saluran kasih Tuhan untuk pemberitaan Injil secara media melalui TV dan ini. Setiap bulan kita sisihkan penghasilan kita untuk mendukung. Iya kan? Bahkan, dan saya juga berkomitmen untuk gereja ini. Iya kan? Untuk gereja ini, untuk menyalurkan 100 juta untuk gereja ini. Waktu mereka akan mengambil sikap untuk membeli gedung gitu kan ya. Nah, saya tidak tahu perkembangan di tempat ini. Tetapi saya berdoa selalu. Apa yang dirancanakan. Iya kan? Itu juga menjadi urusan masalah Tuhan buat perkembangan gerejanya. Ya kan? Tapi kalau sudah ada jemaat yang mau menjadi saluran kasih Tuhan, ya kan? Sebab melalui jemaat Tuhan mau memberkati gereja ini. Tuhan mau melebarkan, Tuhan mau memenangkan banyak-banyak jiwa. Dari siapa? Karena kalau kita menjadi saluran kasih Tuhan, tidak, bukannya berkurang, tapi bertambah. Aneh kan? Begitu loh. Saya dari orang yang kerja, lalu bisa usaha, iya kan? Banyak terlibat dalam, iya kan? Pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi, iya kan? Saya nggak pernah pinjam-pinjaman, saya nggak pernah ini, tapi Tuhan yang memperlengkapi, yang memakai, iya kan? Sampai pada waktunya untuk bisa. Inilah tujuan hidup kita. Kita selain menjadi target kasih Tuhan, dan kita juga, ya kan, Tuhan mau melibatkan untuk menjadi saluran. Jangan lihat pendapatan kita berapa, Tuhan taruh di dalam hati kita, ya kan, berapa kita mau menjadi saluran kasih Tuhan. Kalau kita ada menjadi saluran berkat, ya kan, jadilah saluran berkat, saluran kemurahan hati, jadilah saluran kita punya iman untuk membuatkan iman kepada orang lain. Ya, jadikanlah untuk menguatkan iman orang lain. Ya kan?
salinan untuk bisa kan, bersaksi. Wah, saya ini mau bersaksi kepada Tuhan, lakukanlah. Iya kan, bersaksi. Saya menutup tentang cerita tentang terakhir aja ya untuk ini. Saudara perkenal Naaman ya, perwira Raja Aram. Itu cerita tentang ini. Tapi saya tidak melihat mujizat apa yang dialami. Mujizatnya luar biasa. Iya kan? Kustanya menjadi tahir. Tetapi yang saya mau melihat adalah keselamatan hidupnya. Seorang perwira Raja Aram, Syria saat ini. Tetapi iya kan, bisa menjadi orang percaya dan diselamatkan hanya karena anak gadis kecil usianya masih belasan tahun. Pada waktu gerombolan orang Aram menyerang Israel, ditawannya lah seorang gadis. Lalu dipekerjakanlah di rumah Naaman untuk membantu, menjadi pembantu nyonyanya Naaman. Lihat, seorang gadis Israel. Udah dipisahkan dengan orang tuanya. Bagaimana hidupnya sebetulnya? Ya kan? Lalu kemerdekaannya sudah terbelenggu, dia harus dipekerjakan di rumah keluarga Naaman untuk membantu. Tetapi saudara, dia tahu dia anak Tuhan. Dia tahu dia punya Tuhan yang hidup anak ini. Sewaktu dia menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam keluarganya Naaman, yaitu Naaman seorang perwira Aram kena penyakit kusta. Tahu saudara, penyakit kusta itu penyakit yang akan menular, yang akan berkembang dari stadium 1 sampai ke stadium terus kayak kanker begitu. Dari mungkin cuman luka di kulit mulai sampai mungkin bisa hilang tangan, hilang hidung, dengan hilang segalanya. Begitu. Iya. Bahkan kalau di dalam budaya Israel sudah dia dipisahkan, dikeluarkan dari kelompok keluarganya, harus tinggal di luar kota. Naaman ini sudah berusaha mencari pengobatan. Iya kan? Dia usaha cari orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa mengobati di negerinya. Bahkan kalau dia seorang panglima, tentunya orang yang punya pengetahuan luas, mempunyai koneksi yang besar, iya kan, mempunyai uang yang cukup untuk bisa apapun dia bisa. Iya kan? Mau undang Ida Dayak juga bisa kayaknya. Betul kan? Iya. Tetapi apa? Apapun dia usahain tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ini si gadis orang Israel ini, orang yang mengenal Tuhan, iya kan? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan? Sebab kalau tidak ditolong ini, dia punya kasih, saluran kasih, dia udah menerima kasih Tuhan. Seperti saya dan saudara mengenal kasih Tuhan, dia mengasihi nyonyanya, mengasihi Tuhannya ini. Walaupun, iya kan? Dia diperkerjakan seperti itu di dalam keluarga ini. Tetapi dia punya kasih. Sebab kalau tidak mendapatkan pertolongan, Naaman ini, iya kan, akan kehilangan segala-galanya. Pekerjaannya pasti hilang. Keluarganya pasti dipisahkan kalau semakin parah sakitnya. Dan harus dikucilkan, dikarantina seperti itu kan. Baik-baik kalau bisa ada mujizat, kalau tidak meninggal. Gitu kan. Apa yang dia lakukan? Dia bilang kepada nyonyanya, ya kan? Itu di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan ini. Ya kan? Karena dia tahu di Israel ada Allah yang hidup. Lalu diberitahukannya kepada Naaman. Lalu Naaman itu beritahukan juga karena dia sudah tidak punya pengharapan lagi. Iya kan, dia beritahukan kepada Raja Aram. Lalu iya kan, Raja Aram mengutus dan dibawalah segala persembahan yang baik, iya kan, dengan
para pengikutnya, karena dia seorang perwira, tapi tentunya banyak yang mengikutinya. Sampailah di negeri Israel. Ya kan? Waktu sampai di negeri Israel, waduh, dia datang kepada Raja Israel. Dia bawa surat yang dari Raja. Waduh, Raja Israel apa? Sampai mengoyakkan pakaiannya. Ini Raja Aram mencari gara-gara. Apakah saya Tuhan? Iya kan? Yang bisa menyembuhkan. Lalu terdengarlah kepada Elisa. Lalu disuruhnya lah. Iya kan? Kenapa Raja sampai mengoyakkan pakaiannya dan berubah? Bawalah kemari. Iya kan? Lalu datanglah. Iya kan? Panglima Naaman ini. Saudara tahu, waktu sampai dekat rumahnya Elisa, apa yang dikatakan, yang didengar oleh Panglima Naaman ini? Yang keluar bukannya Elisa, tetapi pembantu Elisa. Dia ngomong seperti ini kepada Naaman, iya kan? Iya, kalau kamu disuruh untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Apa reaksinya secara respon biasanya kita manusia, apalagi mempunyai kedudukan tinggi, apalagi mempunyai kuasa, langsung dia hatinya marah sekali. Marah sekali. Saya pikir, iya kan, Elisa ini, nabi ini datang keluar menyambut dia dan bahkan berdoa. Ya kan, mendoakan di tempat tempat dia sakit. Tetapi iya kan, dia menyuruh orang suruhannya dan cuma mengatakan suruh dia mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dia marah dan dia ngomong kepada bawahannya, iya kan, apakah sungai kita di Damsyik itu yang bukankah lebih bagus, sungai Abunma dan Parpar itu bukankah di Damsyik itu lebih bagus? Iya. Tapi iya kan, Tuhan kalau punya rencana, iya kan, rencananya selalu tidak bisa dihalangi. Kalau Tuhan sudah merencanakan untuk melakukan keselamatan buat Naaman, iya kan, ada cara Tuhan. Tahu nggak ajudannya berbicara apa? Bapak, kalau Bapak yang disuruh yang susah-susah, Bapak kan tuh akan menurutin juga. Sekarang yang begini gampang cuman 7 kali mandi di sungai. Ini kenapa nggak mau? Iya kan? Wah, dapat nasihat gitu. Iya kan? Iya, kenapa nggak dicoba? Lalu dia turunlah ke sungai dan dia mandilah 7 kali. Apa yang terjadi? Iya kan? Yang terjadi adalah dia sembuh. Bahkan dikatakan tahir dan kulitnya seperti kulit anak-anak. Senang sekali, orang udah tua kulitnya udah mulai begini. Kalau jadi anak-anak kan senang tuh, pengobatan di mana? Kita juga mau gitu kan. Aduh, nah, gitu. Lihat apa yang terjadi, yang dialami. Kustanya sembuh dan dia kembali kulitnya aja seperti kanak-kanak. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Naaman setelah mengalami mukjizat seperti itu? Lalu dia katakan di hatinya, tidak ada Allah di seluruh dunia ini kecuali Allah di Israel ini adalah Allah yang hidup. Ya. Dan dia berkata, iya kan, sekarang, iya kan, dia tidak mau lagi menyembah kepada Allah yang lama. Dengan cara apa dia melakukan ini? Iya kan? Dia datang dan minta tanah Israel untuk dibawa dengan 2 begalnya dipenuhi. Supaya itu menjadi suatu perjanjian, komitmennya buat Naaman untuk dia sungguh-sungguh mengambil keputusan. Dan dia datang kepada Elisa. Apa yang dia katakan? Iya kan? Dia katakan kepada Elisa seperti ini. Iya kan? Kiranya kalau saya mengapit raja untuk mau masuk ke kuil Rimon,
Dan saya sebagai pengapitnya untuk turut masuk. Iya kan? Dan sujud di Quirimon. Iya kan? Ampunilah saya. Apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Elisa? Iya. Pulanglah engkau dengan selamat. Seorang gadis, seorang yang bekerja sebagai rendahan, tapi dia bisa menjadi saluran kasih Tuhan sehingga namanya tercatat di dalam kitab suci. Sehingga kita tahu, saudara, cerita ini ya nggak mudah. Nama kita bisa tercatat di dalam kitab suci, tapi lihat, seorang gadis kerja sebagai, yang kasar di sini, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Tapi dia dipakai Tuhan untuk bisa, iya kan, menyalurkan kasih Tuhan dan memenangkan jiwa di negara Aram. Pasti dampaknya besar kan? Pasti dampaknya besar kalau kita mau menelusuri. Pasti kalau Naaman itu sebagai seorang perwira, dia menjadi orang percaya kepada Tuhan yang hidup, iya kan? Pasti anggota keluarganya, pasti juga dengan pengaruhnya, dampaknya untuk imannya dibagikan kepada orang. Itu saudara. Jadilah saudara, iya kan, saluran kasih Tuhan. Ya, jangan kita biarkan kita cuma menikmati kasih Tuhan, tapi biarlah pada menjelang siang ini saudara bisa mengambil komitmen. Tuhan, pakai saya, jadikan saya saluran-Mu Tuhan. Apapun saya mau lakukan. Karena kalau Tuhan yang hidup, yang mengerjakan melalui hidup saya tahu, iya kan, semua segala hal, iya kan, akan terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, apa sih yang kita rindukan dalam hidup itu? Menyenangkan hati Tuhan. Saya juga sebelum Tuhan panggil, iya kan, ya saya mau melakukan, iya kan, tuh betul kan, sarafnya hilang tuh sekarang, atau tidak dirasakan gitu kan, betul, berdiri susah, saya kemarin jalan, aduh sakitnya, mau tidur aja pun belok kiri belok kanan, kok nggak enak ya seperti ini, baru 2-3 minggu lah seperti mengalami ini gitu. Tetapi iya kan, kita tidak mundur untuk melayani Tuhan. Iya kan, saya sudah punya komitmen, tugas yang Tuhan percayakan saya tetap akan laksanakan. Iya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Saudara, inilah yang dapat kita nyatakan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus kita. Dia sudah mengasihi hidup kita. Dia mengambil penderitaan hidup kita.
Dosa kita telah ditanggungkannya. Kesalahan kita telah dipikulnya. Segala kejahatan-kejahatan kita dan kecemaran-kecemaran kita, kekotoran hidup kita, Tuhan Yesus sudah mengambil semua. Dia yang menanggung di atas kayu salib. Karena dia mau saudara hidup, menerima hidup kekal yang Tuhan sediakan waktu saudara menjadi percaya apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Tuhan tidak minta membalas dengan satu apapun, hanya sadari betapa dia mengasihi hidup saudara, dan kita menyadari apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kita mau berterima kasih kepada dia dengan seluruh dan segenap hati jiwa kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Sekali lagi biar makin aja firman-Mu tinggal di dalam setiap hati kami. Roh Allah menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah kiranya berkat Allah terus tercurah dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya meminta untuk mengambil bagian. Kita akan memberi persembahan. Minta Ibu Dewi untuk Ya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku yang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan yang belum sempat memberi Tuhan. Biarlah Tuhan, biar nama Tuhan saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. amin. Mari kita memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran, kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan, amin. Nyatakan kebesaran, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya akan bacakan beberapa pengumuman bagi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah terima kasih untuk Bapak Ronitio
yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan juga keluarga dan juga pelayanan. Yang kedua, minggu depan ibadah akan kita mulai seperti biasa jam 10 pagi dan dilayani oleh Ibu Pendeta Livia. Saya mengundang Bapak Ibu semua kita yang hadir hari ini, minggu depan juga hadir bersama-sama. Yang ketiga, malam doa Pentakosta akan diadakan tanggal 8 sampai 13 Mei dan 15 sampai 17 Mei jam 7 malam di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa hadir, mari datang di tanggal tersebut setiap jam 7 malam. Bagi yang tidak bisa hadir akan disiarkan juga di ibadah online. Yang keempat, akan ada kegiatan retreat kaum muda, yaitu tanggal 1 hingga sampai tanggal 3 Juni bulan 6. Jadi diharapkan mari Bapak Ibu dukung kami di dalam doa untuk kegiatan ibadah ini. Kami juga butuh dana, jadi bisa menyumbangkan dana. Yang kelima, apakah hari ini ada di antara Bapak Ibu, di antara kita yang ibadah pertama kali? Oke, kalau tidak ada, mari tepuk tangan untuk Tuhan, semua jemaat yang setia. Amin. Yang keenam, diharapkan mau di dalam gereja maupun di luar, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Yang ketujuh, Bapak Ibu, diinformasikan kepada seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanggal 30 Desember hingga tanggal 1 Januari 2024 akan diadakan New Year Camp gereja kita dengan gereja pusat. Jadi diharapkan mungkin mulai dari hari ini sudah bisa mendaftarkan untuk mengikuti New Year Camp ini. Itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan melihat pengumuman. Ada. Kita akan melihat pengumuman yang berikutnya, yaitu video singkat ibadah KKR yang minggu lalu. Waktu Tuhan bilang Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk orang yang berdosa, supaya orang berdosa ini bertobat, berbalik kembali ke sasarannya yang semula, tujuannya yang semula. Aku sama Shalom teman-teman. Biasa yuk, biasa masih kita. Wah, hari ini benar-benar memberkati banget. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk mari bangkit berdiri bersama-sama. Ya besar
siang hari ini Tuhan. Buat jamaah Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami rasakan kehadiran Tuhan ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menjadi mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi ada fungsi Tuhan dimanapun kami berada, menjadi teladan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu Bapak Ronitio Tuhan. Kau berkati semua kesehatan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang maha baik Tuhan. Kau berkati setiap anak-anaknya juga Tuhan. Kau berkati istrinya Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan dan usahanya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati Tuhan keluarga besar ya Tuhan yang ada Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga untuk gembala sidang kami Tuhan, beserta keluarga dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan sudah yang berikan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan mungkin jemaat-Mu sedang mudik Tuhan, Kau berkati setiap perjalanan mereka yang ada Tuhan, yang sedang berlibur juga Tuhan Yesus. Memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, mungkin ada jemaat kami yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hebat Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah menyembuhkannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati juga untuk setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpinnya, dari tertinggi presiden kami Tuhan hingga jajarannya yang terendah Tuhan. Kau berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah apapun menjadi keputusan mereka Tuhan, apapun menjadi kebijaksanaan mereka Tuhan, boleh ada mempermuliakan nama Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau menjaga bangsa kami Tuhan Yesus. Berkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami pulang dengan selamat tanpa satu kekurangan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan hari lepas hari kami serahkan dalam tangan Tuhan saja, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu jelas bagi kami sebelum kami menutup ibadah ini dan menerima berkat daripada Tuhan, agar kami selalu ingat bagaimana kami merupakan sasaran daripada kasih Tuhan yang besar itu sendiri. Biar kami dapat menghargai kasih Tuhan yang besar itu dengan kami menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pakailah kami, dan kami sangat diberkati melalui firman-Mu bagaimana dengan seorang yang tidak dituliskan namanya, kisah Naaman ini sendiri, tetapi menjadi saluran kasih Tuhan, sehingga Naaman dan keluarganya pun diselamatkan. Begitu juga dengan kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang, dengan cara kami mendoakan mereka, dengan cara kami berbagi kasih dengan mereka, dengan cara kami ada bersama-sama dengan mereka di mana mereka membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan, kami mau untuk mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Dan itulah yang Tuhan mau bagi kami, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, akal budi kami, kekuatan kami. Dan yang kedua adalah kasihinilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Biarlah kami mau mempraktekkan kasih yang telah Tuhan berikan bagi kami, kasih yang besar itu sendiri, pengorbanan-Mu yang besar di atas kayu salib. Dan kami mau hari lepas hari mau melakukan apa yang firman Tuhan menyatakan dan telah berbuat bagi kami. Terima kasih dan terima kasih. Sebelum kami pulang, kami ingin mau juga berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajar bagi kami dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat belah tangan kita di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Katakan kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.